Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang taharah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian peta materi tentang toharoh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama tentang bersuci dan yang kedua kedudukan air dalam bersuci. Untuk yang bersuci meliputi pengertian toharoh, perbedaan bersuci dan membersihkan, dan dasar hukum bersuci. Kemudian untuk kedudukan air dalam bersuci meliputi air sebagai alat bersuci, pembagian air ditinjau dari tingkatannya, dan yang ketiga, pembagian air ditinjau dari hukum penggunaannya. Baiklah anak-anak hebat, silahkan disimak gambar berikut ini. Di sana ada dua gambar. Gambar yang pertama itu gambar 3 orang anak yang sedang mandi di sungai, di mana airnya keruh, kotor, serta berbusa. Yang kedua, gambar orang yang sedang wudhu. Silakan disimak. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang toharoh. Toharoh itu secara bahasa berarti bersih atau suci. Kemudian secara istilah, toharoh itu mempunyai arti mensucikan badan, pakaian maupun tempat dari najis dan hadas. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Unsur-unsurnya meliputi menyertakan niat, bertujuan untuk membersihkan, kemudian tata caranya diatur dengan ketentuan fikih. Dan yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Perbedaan antara bersuci dan membersihkan, kalau bersuci itu menyertakan dengan niat. Sedangkan membersihkan diri tidak. Kemudian perbedaan yang kedua, bersuci itu tata caranya diatur dengan ketentuan fikih. Tetapi untuk membersihkan diri tidak. Kemudian persamaannya, untuk bersuci dan membersihkan diri tujuannya sama, yaitu untuk membersihkan. Dan yang kedua persamaannya adalah sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Selanjutnya dasar hukum bersuci. Dasar hukum bersuci di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bunyinya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian dalam hadis yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syadrul iman. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Sekarang yang B, kedudukan air dalam bersuci. Anak-anak, air merupakan alat bersuci yang utama. Tetapi tidak semua air dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka kita membedakannya menjadi dua. Yang pertama, air ditinjau dari pembagiannya, dan yang kedua, air ditinjau dari segi hukum penggunaannya. 1. Air suci dan mensucikan atau air mutlak. Contohnya air hujan, air laut, air sungai, air sumur,
air salju, mata air, dan air embun. Contoh-contoh itu adalah contoh air suci dan mensucikan atau disebut juga dengan air mutlak. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Jenis air ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, entah itu warnanya, rasanya, atau baunya, dan menghilangkan sifat yang mensucikan benda lain yang sebelumnya dimiliki oleh air. Contoh minyak melati, kuah soto, adonan roti, dan sebagainya. Anak-anak hebat, mari kita identifikasi benda-benda berikut: minyak melati, kuah soto, dan adonan untuk membuat roti. Ketiganya menyertakan air yang suci dan mensucikan. Kesucikan air yang ada di masing-masing tetap terjaga, namun tidak lagi mensucikan. Warna, rasa, dan baunya tidak lagi seperti semula atau sudah berubah. Rasa air dalam minyak melati tawar dan pekat. Rasa air kuah soto menjadi asin dan sedap, dan air dalam adonan kue menjadi manis rasanya. Kemudian yang kedua atau yang B, air mustakmal, yaitu air yang sedikitnya kurang dari 2 kolah dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Air mustakmal yaitu air yang sudah terpakai. Yang C, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat. Yang ketiga, air mutanajis, yaitu air dalam volume yang sedikit dan terbatas, yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis. Air mutanajis terbagi menjadi 3 bagian. Yang A, air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, tapi sifat-sifatnya, entah itu warnanya, rasanya, dan baunya, tidak berubah. Yang B, air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis, namun salah satu sifatnya menjadi berubah. Yang C, air yang volumenya sangat banyak atau melebihi 2 kolah dan kejatuhan najis, dan berubah atau tidak berubah sifat-sifatnya. Yang kedua, air ditinjau dari hukum penggunaannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Dalam situasi tertentu, penggunaan air suci dan mensucikan memiliki hukum penggunaan yang berbeda. Bisa menjadi haram, bisa juga menjadi makruh. Kapan menjadi haram? Ketika 1. Menggunakan air suci dan mensucikan milik orang lain, sedangkan pemiliknya tidak mengizinkannya. Yang kedua, bila air dialirkan untuk kepentingan umum, maka air yang terdapat dalam tempat aliran khusus untuk minum juga haram dipergunakan. Yang ketiga, pemakaian air akan berakibat membahayakan bagi pemakainya, seperti sakitnya menjadi lebih parah. Yang keempat, air dalam kondisi sangat panas atau dingin, sehingga membahayakan pemakainya. Dan yang nomor 5, pemakaian air pada saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi atau tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih. Yang kedua, tidak dianjurkan atau makruh, yaitu air yang sangat panas atau dingin, namun tidak sampai membahayakan anggota tubuh. Tidak dianjurkan karena dapat 1. Menghilangkan atau mengurangi kekhusyukan orang yang sedang berwudu. Yang nomor 2, membuat pelakunya gelisah dengan pedihnya panas atau dingin. Dan yang ketiga, menyebabkan tergesa-gesa untuk mengakhiri pemakaiannya. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Hukum penggunaan air suci namun tidak mensucikan dapat diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, air suci yang bercampur dengan benda suci. Anak-anak, apabila benda lain yang bercampur dengan air dapat merubah salah satu dari keseluruhan dari 3 sifatnya, entah itu warnanya, rasanya, atau baunya, maka air tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lazim di tengah-tengah masyarakat.
Namun, air tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membersihkan najis maupun hadas. Contohnya adalah minyak wangi. Apabila air yang bercampur dengan benda suci dan tidak merubah salah satu atau ketiga sifatnya, maka hukum penggunaannya sama dengan air yang suci dan mensucikan. Yang nomor 2, air suci dalam jumlah sedikit yang telah dipakai membersihkan najis atau hadas atau yang disebut dengan mustakmal. Jika volume air lebih dari 2 kolah atau kurang lebih 270 liter, maka hukum air adalah suci dan mensucikan. Namun, jika volume air kurang dari 2 kolah, maka air mustakmal hanya boleh digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang mubah, seperti menyiram tanaman, mencuci sepeda motor, dan lain sebagainya. Air ini tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis atau hadas. Yang ketiga, air suci dari tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan. Air yang ada di dalamnya tidak diperbolehkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Oleh karena tetap suci, maka air yang dikandung oleh seluruh jenis tumbuhan maupun buah-buahan hanya diperbolehkan untuk keperluan yang mubah, seperti minum akibat kehausan. Yang ketiga, air mutanajis. Hukum menggunakan air yang mutanajis, yaitu air suci dan mensucikan dalam jumlah sedikit volumenya dan terkena najis, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Selanjutnya, air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kolah atau kurang lebih 270 liter, kemudian terkena najis yang tidak berubah salah satu dari ketiga sifat-sifatnya, maka hukumnya adalah tidak najis, sehingga dapat dipergunakan untuk membersihkan najis dan hadas. Namun, apabila air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kolah terkena najis yang menjadi berubah salah satu dari ketiga sifat-sifatnya, maka hukumnya adalah najis, sehingga air tersebut tidak boleh dipergunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Perintahnya adalah, lihatlah beberapa jenis air yang ada di sekitarmu, kemudian kelompokkan berdasarkan macam-macam air. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.